Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang permutasi. Sebelum ke materi inti permutasi, kita pelajari dulu materi sebelumnya, yaitu tentang faktorial. Apa itu faktorial? Nah, faktorial dilambangkan dengan tanda seru seperti ini. Nah, n faktorial, n di sini adalah bilangan asli ya. Bilangan bulat positif, di mana n faktorial itu artinya n kali n-1, n-2, artinya ini bilangannya berkurang 1 dikali lagi dengan bilangan berkurang 1 sampai terakhir adalah angka 1. Saya berikan contohnya. Misal 5 faktorial artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi runtut berkurang 1 sampai yang terakhir angka 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2, 1. Jawabannya 120. Nah, ini. Misal lagi contoh 5 pembagian ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, selama ada tanda faktorial, jadi dia harus dijabarkan. Tapi kalau pembagian, kita cukup menuliskannya dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, berhenti kalau sudah sama dengan penyebutnya. Kenapa? Nah, kalau belum sampai angka 1, jadi tanda faktorialnya belum hilang ya. Karena ini berhenti di angka 3, disamakan dengan penyebut, bisa dicatat seperti ini. Jadi, tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, selanjutnya kita ke pengertian permutasi. Pengertian permutasi yaitu penyusunan semua atau sebagian dari objek atau unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Nah, ini harus kita perhatikan, yaitu kalau permutasi itu harus memperhatikan urutan. Seperti apa? Nah, ini yang pertama kita bahas permutasi dengan unsur yang berbeda, yaitu banyaknya cara menyusun R unsur dari N unsur yang tersedia. Apa itu R dan N? Simak pada contoh soal berikut ini. Di suatu kelas terdapat 4 kandidat yang akan dijadikan pengurus kelas sebagai ketua dan sekretaris kelas. Banyaknya cara pemilihan pengurus kelas tersebut adalah, nah perhatikan, ada totalnya 4 orang ya, 4 kandidat, maka N-nya itu 4, jadi totalnya ada 4. Diambil atau dipilih 2 orang sebagai ketua dan sekretaris, nah, maka R-nya itu 2, jadi perbedaan N sama R itu di sini. Misal 4 orang tersebut adalah A, B, C, dan D. Susunan yang mungkin terjadi, nah kita perhatikan, karena yang dipilih sebagai ketua dan sekretaris, nah, ada banyak kemungkinan atau yang bisa terjadi ya susunannya. Yang pertama misalkan A-nya sebagai ketua. Nah, pasangannya kan bisa B, C, atau D kan sekretarisnya. Begitu juga dengan ketika B sebagai ketua. Bisa sekretarisnya itu A, C, D. Dan seterusnya kalau C yang jadi ketua, pasangannya sekretaris bisa A, B, atau D. Yang terakhir kalau D sebagai ketua, pasangannya juga bisa A, B, atau C. Nah, kita perhatikan yang pertama ini kan A, B, 2 orang ini kan terpilih ya, A sebagai ketua dan B sebagai sekretaris. Nah, ini beda lagi kalau dibalik, B-nya sebagai ketua, A-nya sebagai sekretaris. Walaupun kedua orang yang terpilih ini sama, tetapi urutannya berbeda. Nah, ini yang sebagai poin utama. A di sini sebagai ketua, di sini B-nya sebagai ketua. Jadi walaupun kedua orang ini sama, tapi kalau urutannya beda, jadi dia dianggap susunan yang berbeda. Nah, itulah intinya dari permutasi dan seterusnya ya. Ini AC sebagai ketua sekretaris, kalau dibalik juga beda ya. C sebagai ketua dan A sebagai sekretaris. Sampai seterusnya. Nah, itulah totalnya, jadi ada 12 cara penyusunan pengurus kelas. Nah, saya beri tanda intinya di sini bahwa kalau di permutasi urutan AB itu tidak sama dengan BA. Jadi walaupun orangnya sama, 2 orang sama, tapi kalau urutannya beda, dia dianggap berbeda. Tadi kita sudah menyebutkan ya dengan cara didaftar. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus permutasi. Apa itu rumusnya? Yaitu ini,
permutasi dilambangkan dengan NPR. N adalah banyaknya semua unsur yang tersedia dan R adalah banyak unsur yang diambil. NPR kalau dijabarkan rumusnya menjadi N faktorial dibagi N min N faktorial. Nah, lambang NPR ini bisa juga ditulis dengan bentuk lain, yaitu P dalam kurung N, R, tapi artinya itu sama, N faktorial dibagi N min N faktorial. Nah, kalau tadi, soal yang tadi, ada 4 kandidat dipilih 2 kan, maka N-nya tadi kan 4, lalu dipilih 2, jadi R-nya 2, maka 4P2 bisa dijabarkan dengan 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial. Ingat ini dikurung dulu baru difaktorialkan. Kita jabarkan 4 faktorial adalah 4, yang bawah dulu ya, 4 min 2 itu kan 2 faktorial. Nah, ini seperti tadi saya contohkan di awal, 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kita berhenti di 2 faktorial karena apa? Sama dengan yang bawah. Nanti dicoret seret. Nah, dicoret seperti ini. Tinggal 4 kali 3 itu adalah 12. Nah, samakan seperti yang tadi, ada 12 susunan. Selanjutnya adalah permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Langsung saja kita contohkan, yaitu contoh yang pertama, banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata ada atau dari huruf-huruf A, D, A. Kita pakai cara penyusunan langsung aja. Jadi huruf A, D, A ini kalau dibolak-balik ada berapa susunan? Yang pertama kan A, D, A itu sendiri. Kemudian kita geser D-nya A, A, D. Ya. Kita geser lagi, atau kita acak lagi menjadi DAA. Nah, hanya ada 3 ini kan, sudah dibolak-balik nggak ada. Nah, hanya ada 3 susunan karena A yang pertama dan A yang kedua jika dibalik akan tetap menghasilkan susunan yang sama. Maksudnya kalau A-nya ini dibalik, A di sini di sini kan tetap aja susunannya sama kan, A, A, D. Jadi hanya ada 3 susunan. Lalu bagaimana dengan cara permutasinya? Kalau tadi disebutkan langsung ya, sekarang dengan cara permutasinya yaitu N faktorial dibagi dengan P faktorial, Q faktorial kali R faktorial. Nah, N itu adalah banyaknya semua unsur, P, Q, R itu adalah banyaknya unsur yang sama. Jadi maksudnya yang tadi itu kan kata ada, A, D, A. Nah, ini kan ada 3 huruf kan, jadi N-nya 3. Kemudian ada huruf yang kembar, A-nya itu ada 2. Nah, sehingga permutasinya itu 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, seperti ini. 2 itu dari mana? Karena banyak A-nya 2. Nah, ini maksudnya PQR itu kalau ada huruf lain yang sama ya. Kan huruf yang sama hanya A. Jadi ya 2 banyaknya huruf A. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 kan, tapi ini kita cukup berhenti di 2 faktorial. Ingat, kalau belum sampai angka 1, tanda faktorialnya tetap ada. 2 faktorial ini dicoret. Jadi sama dengan, dicoret ya, sama dengan 3. Nah, sama kan, ada 3 susunan. Contoh yang kedua, banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata nanas. Nah, ini nanas ada berapa huruf? Ada 5 kan? Nah, ini berarti ada 5 huruf, maka N-nya 5. Huruf apa aja yang kembar? Huruf yang kembar ada N. N-nya ada 2, lalu huruf A-nya juga ada 2. Nah, maka banyaknya susunan atau banyaknya permutasinya ya, itu adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial dari banyaknya huruf N dikali, ini dikali ya, 2 faktorial lagi dari banyaknya huruf A. Kalau seperti ini bagaimana? Ini kita jabarkan, 5 kali 4 kali 3 kali 2, ini berhenti cukup, dibagi. Nah, ini yang tetap hanya 1 ya, dicoret ini, yang lain dijabarkan. Karena yang 1 sudah dicoret, yang lain dijabarkan. Nah, seperti ini ya. Jadi yang 1 cukup dicoret, tapi yang lain harus dijabarkan. Nah,
ini sehingga dicoret-coret ini. Ini 2 kan. 5 kali 2 10, 10 kali 3 30. Nah, yang bawah kan 1. Nah, jadi ada 30 susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata NANAS, NAS. Berikutnya adalah permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Susunan melingkar dari n objek yang berbeda. Jadi siklis itu kan artinya melingkar ya. Nah, rumusnya adalah P siklis atau permutasi siklis adalah n-1 faktorial. Ini n-nya harus dikurangi 1 baru difaktorialkan, di mana n adalah banyak semua unsur yang tersedia. Langsung kita ke contoh. Ada 3 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara mereka duduk secara melingkar? Nah, meja bundar itu kan pasti tempat duduknya berarti melingkari kan. Kasihnya terlebih dahulu ya. Ini meja bundarnya. Ini ada 3 orang, misalkan hanya sebelah sini, kemudian ini B, dan ini C. Nah, kalau kita pindah, ini A-nya sebagai acuan ya, misalkan A-nya tetap di sini. Lalu kita pindah C-nya di sini, B-nya di sini. Nah, sudah. Nah, apakah ada susunan lain lagi yang berbeda? Kita coba aja. Misalkan ini B-nya di sini. Lalu A-nya di sini, C-nya di sini. Nah, sebenarnya susunan yang ketiga ini sama saja dengan salah satu dari 2 ini. Maksudnya apa? Nah, ini kan menghadap ke meja ya. Jadi ini adalah sebelah kanannya B itu kan A, sebelah kirinya B itu kan C. Ini sebenarnya sama aja dengan yang kedua ini. Kita lihat. Ini kan B-nya menghadap ke meja bundar. Sebelah kanannya B, bisa membayangkan ya. Kanannya B itu A, kirinya B itu C. Nah, sama aja kan ini dengan ini. Nah, ini kan sama. Jadi ini tidak berlaku. Bagaimana kalau ganti C yang di sini? Nah, ini A, ini B. Nah, ini sebenarnya juga sama aja dengan yang lain. Kita perhatikan, sebelah kanannya C itu A. Nah, ini sama aja dengan ini. Sebelah kanannya C itu kan A. Kalau kita menghadap ke meja, berarti sebelah kanannya itu kan sebelah sini kan. Nah, sebelah kirinya C itu B, sama kan dengan ini. Nah, jadi susunan yang ini sama dengan yang pertama, maka ini juga tidak berlaku. Nah, bagaimanapun kalau kita pindah, itu pasti akan sama dengan kedua ini. Jadi, caranya kalau ingin menggambar atau mendaftar, itu pilih salah satu sebagai acuannya. Yang lain tinggal diacak. Sehingga, dari 3 orang yang duduk mengelilingi meja bundar, itu hanya ada 2 susunan. Nah, untuk cara siklisnya, untuk dengan rumus P siklis, nah ada 3 orang. Ada 3 orang berarti n-nya kan 3. Nah, permutasi siklis tadi caranya n-1 faktorial. Jadi 3 dikurangi 1 itu 2 baru difaktorialkan. 2 faktorial artinya 2 kali 1, 2 cara. Nah, sama dengan ini tadi, 2 susunan. Contoh yang kedua, ada 6 sahabat yang duduk dengan secara melingkar. Banyaknya cara mereka duduk jika, nah syaratnya ini, jika 2 orang harus selalu berdekatan. Ya, jika 2 orang harus selalu berdekatan. Sama seperti tadi, kita tulis dulu n-nya. N adalah banyaknya unsur, ada totalnya 6 sahabat, berarti n-nya 6. Nah, n-nya 6, ini ada perbedaan ya. Kalau yang tadi itu tidak ada syarat, yang sekarang 2 orang ini harus selalu berdekatan. Caranya bagaimana? Kalau 6 orang itu dianggap sebagai A, B, C, D, E, F. Nah, misalkan 2 orang berdekatan adalah E dan F. E dan F ini dianggap satu kelompok, sehingga di soal ini n-nya hanya ada 5, karena E dan F dianggap satu orang atau satu kelompok. Ya, jadi n-nya bukan lagi 6, tapi menjadi 5.
Nah, karena n-nya 5, kita langsung aja pakai rumus basic yaitu n-1 faktorial. Nah, n-nya jadi 5 dikurangi 1 faktorial. Nah, 2 ini dari mana? Dikali 2 faktorial karena dua orang tadi, E dan F, itu bisa bertukar. E dan F bisa bertukar tempat. Nah, ya kan? Atau bisa dibolak-balik, bertukar tempat. Nah, dua orang kalau bertukar tempat. Kalau misalkan ada 3 orang yang harus berdekatan, ya tinggal dikalikan 3 faktorial, asalkan kelompok orang yang harus berdekatan itu dianggap 1. Tinggal kita teruskan, 5 dikurangi 1 itu 4 faktorial dikali 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2, 1, 2 faktorial itu 2 kali 1, hasilnya adalah 4 kali 2, ada 48 cara. Seperti itu. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.